Shalom bagi kita semua. Horas. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama dalam ibadah online TV Nusantara pada saat ini. Marilah kita sejenak untuk memberikan hati kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan HKBP Pertemuan Rambung ini semakin memperteguh iman dan percaya kita. Sekali lagi, atas nama Parhalado HKBP Pertemuan Rambung Resok Siobu mengucapkan kepada kita semua yang berkumpul di sini, selamat hari Minggu buat kita semua. Duduk kembali. Acara Minggu HKBP Rambung Resort Sihombu, Minggu 12 setelah Trinitatis. Topik Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1, 3, dan 6. Amen.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan berbaru oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 715 ayat 1. Hukum Taurat. Dengarlah hukum Tuhan ayat 1 sampai 4. Titah 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Unang mabiar ho di ngolumi, adong do Tuhani nasai mandongani ho.
dang loasonaho mandalan sasadaho ai tung ponjot pesi pikiran nudi ngolumi ingon ngadang adong na sonang tiportibion sotung diri puroham si pasang api namora jongi diri puhodang adong si pikirani sotung diri puroham olan dirimi namar sanalo jalani rundun ni pangoluano sude dohalak mamolus galumbang ningolua ingot mai unang gabe mandeleho ai somot sorani padati masoring-soring kamolua padot-padot imamangula jala burjuhon mana martuhan ai so adong nasota patu padewata gonggohon mangula-ulaon gomos mapangidotu tuhata rade dosa sude di joloni debata ai tung ponjot pesi pikiran mudi ngolumi ingot ngadang adong na sonang di portibion sotung diri puroham si pasang api namora jongi diri puhodang adong si pikirani sotung diri puroham olan dirimi namar sanalo jalani rundut ni pangoluano sude dohalak mamolus galumbang ningolua ingot mai unang gabe mandeleho ai somot sorani padati masoring-soring kamolua padot-padot imamangula jala burjuan mana martuhan ai so adong nasotar patu padewata gogohon mangula-ulaon gomos mapangidotu tuhata rade dosa sude di joloni debata. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 sampai ayat 2. Aku
Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari seorang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 690 ayat 2 tambah ayat 4. Mari kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu. Epistel Lukas 9 ayat 22 sampai ayat 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu.
apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor ina Immanuel. Upasan dosaku, arsaku, tu Yesus parhodong. Upelehon diriku, rohaku, nang dohon goluku. Asatun sonangau, radohot Yesus, angolu aku, molo totong doau, radohot Yesus, malua au. Dang marsa bero aku mamikiri ngolutanon, wogos peau diarta, alai mamora, di parton Dion. Unduk molo mamoraton di totong manahan rodi ujungna. Unduk maro haki tu Yesus tu haki, natau pasonangau mangoluton diki. Sudena dosaki, nang dohot arsaki, diguri Yesus au, sonang marohaki. O Tuhaku, o Dewataku, mau liate sombahonoku di sasudena dengan won pardosa jalo mau. Dan marsa bero aku mamikiri ngolutanon, pogos peau diarta, alai mamora, di parton Dion. Unduk molo mamoraton di totong manahan rodi ujungna. Unduk marohaki tu Yesus tu haki, natau pasonangau pangoluton diki. Sudena dosaki, nang dohot arsaki, diburi Yesus au, sonang marohaki. O Tuhaku, o Dewataku, mau liate sombahonoku di sasudena
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, terutama dalam acara Minggu HKBP Rambung Resok Sihobu, dalam minggu yang ke-16 setelah Trinitatis, dengan topik Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dari Mazmur pasal yang ke-116, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dalam topik minggu pada saat ini mau mengatakan Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana kita melihat situasi dan kondisi pemazmur pada saat ini? Pada saat itu bagaimana dia berada di dalam keterpurukan? Bagaimana gempuran-gempuran yang menghadang ketika dia melewati akan beberapa yang namanya pencobaan-pencobaan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika meskipun mereka atau pemazmur di sini berada di dalam keterpurukan itu, dia tetap bangkit, dia tetap menyuarakan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat itu dia menghadapi hidup yang tidak tenang. Bapak Ibu, semua kita pernah mengalami hidup yang tidak tenang. Bagaimana ketenangan itu? Itulah yang kita inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana ketika hidup kita tenang, maka muncul yang namanya akan pikiran-pikiran yang jernih. Ketika hidup kita berada di dalam ketenangan, maka muncul yang namanya pikiran-pikiran yang positif. Ketika ketenangan itu muncul di dalam kehidupan kita, maka inspirasi apapun itu di dalam kehidupan kita itu akan muncul. Ini yang terjadi, Bapak Ibu, kalau hidup kita tenang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak tenang, maka yang muncul apa? Yang muncul adalah amarah. Yang muncul adalah kebencian. Ketika ketenangan itu tidak muncul di dalam kehidupan kita, sehingga kita tadi dikatakan tidak tenang, maka apa yang terjadi? Maka bisa saja digerogoti oleh beberapa pencobaan-pencobaan itu, sehingga kita takut, sehingga kita tidak bisa melakukannya apa hal-hal yang baik, yang positif, yang jernih yang harus kita lakukan. Inilah kalau muncul kehidupan yang tidak tenang. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang. Dia berada di dalam penderitaan tadi, dia berada di dalam bagaimana situasi yang sulit yang terjadi di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap tenang untuk menghadapinya. Sangat sulit Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana pencobaan itu bertubi-tubi datang kepadanya, bagaimana situasi yang terjadi kepadanya, tetapi luar biasa dia bisa mampu untuk hidupnya tenang.
Oleh sebab itu mau diarahkan kepada kita Bapak Ibu, bagaimana kita berada di dalam hidup ketenangan. Karena sekarang ini muncul yang namanya bagaimana pengaruh-pengaruh yang membuat hidup kita tidak tenang. Baik juga masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama dalam zaman teknologi sekarang ini. Pengaruh baik kepada kaum muda, kepada anak-anak dan lain sebagainya yang mempengaruhi sehingga hidup kita tidak tenang. Apa saja Bapak Ibu? Yaitu pengaruh ilmu pengetahuan, baik pengaruh HP dan lain sebagainya. Bisa saja mempengaruhi kehidupan kita kepada hal-hal yang tidak baik sehingga hidup kita tidak tenang. Orang tua pun tidak tenang untuk menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mau mengatakan bagaimana sebenarnya kita seperti pemazmur dalam nas ini. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Seakan-akan dia menuju kepada kematian. Ya, namanya juga kematian. Kita mempercayai kalau kematian itu seperti lagu Batak itu ya. Bahasa Edeni di buku Edi di surgodo sabuluta dangadong be siayo di sini. Kalau kita sudah berada di surga, berarti tidak ada yang namanya lagi kesulitan, berarti tidak ada yang namanya lagi tidak tenang. Penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan. Itu yang namanya kalau kita sudah berada di dalam kematian itu atau di surga itu. Tetapi kalau kita masih di dunia ini, berarti kita harus menghadapi akan setiap persoalan, akan setiap masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu orang-orang yang mengikut Tuhan, dia harus siap sedia untuk siap menderita. Dia harus siap sedia untuk bisa memiliki ketenangan di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita Bapak Ibu, sekarang ini banyak hal-hal yang menawarkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan duniawi, sehingga kita terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik, yang jahat, yang tidak positif, sehingga iman dan percaya kita menjadi goyah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang pertama, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Marilah kita menyampaikan setiap permohonan kita dalam doa kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita percaya bahwasanya Tuhan memberikan akan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia memberikan ketenangan kepada kita semua. Itu yang dikatakan, hanya Tuhan, hanya dekat Tuhan kita bisa berlindung. Hanya dekat Tuhan kita bisa berada di dalam ketenangan. Oleh sebab itu kita harus percaya itu Bapak Ibu, bahwasanya Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah memberikan ketenangan bagi kita karena Dia adalah sumber ketenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus mempercayai itu, kita harus menerima itu di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu buat kami, terutama Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang mendengarkan setiap akan permohonan dan doa-doa kami Tuhan.
Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan yang terbaik kepada kami. Kami juga percaya Tuhan, hanya dekat-Mu Engkau memberikan ketenangan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami roh ketenangan, jangan roh ketakutan, supaya kami tetap teguh dan percaya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan buat setiap jemaat-Mu, terutama pemirsa yang menonton dalam ibadah online TV Nusantara ini, kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga buat jemaat-Mu HKBP Pertemuan Rambung ini Tuhan, berkati yang menjadi tuan rumah untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Berkati mereka terutama di dalam proses pembangunan mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadikannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga para tim yang datang pada saat ini Tuhan dalam setiap pelayanannya, kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Yeah.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Salam bagi kita semua. HKBP Parduan Rambung terletak di Dusun Rambung, Desa Mungkur, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pertama sekali didirikan oleh Jemaat HKBP Parduan Rambung tanggal 13 Maret 1970, yakni Leto Mungkur yang sekaligus menyumbangkan lahan gereja seluas 25/75 meter dengan nama gereja sebagai HKBP Laimaga Rambung Resort Parlilitan. Menyerahkan lahan tersebut jelas diketahui beberapa saksi, diantaranya Lisber Mungkur sebagai Raja Huta Rambung dan Dimer Mungkur sebagai Raja Huta Laimaga, dan juga Elpiner Mungkur sebagai penasehat gereja. Seiring sejalannya waktu, tempat pada tahun 1980, perkembangan HKBP Rambung menjadi sangat pesat, yang ditandai dengan pelepasan atau pemisahan diri antara gereja di Laimaga dan Rambung, yang disebabkan pertambahannya jumlah keluarga yang ada di desa Rambung, sehingga saat ini gereja ini dikenalkan dengan nama HKBP Parduan Rambung Resort HKBP Sihombu.
dalam sejarah perkembangan tersebut yang tidak terlepas dari para panitua-panitua terdahulu yang mendirikan HKBP Laimaga Rambung pertama sekali, antara lain Situa Dimer Mungkur sebagai pimpinan jemaat pertama, Sintua Justin Nahampun, Situa Rebentus Mungkur, Sintua Elpiner Mungkur, Sintua Marulim Situmorang, Sintua Binser Nahampun, Situa Dago Tumanggor. Saat ini gereja HKBP Parduan Rambung berjumlah 25 kakak dengan jumlah 93 jiwa. Ibadah dilaksanakan 2, yaitu ibadah sekolah minggu pukul 18.30 dan ibadah minggu umum pukul 10 WIB. Saat ini pimpinan jemaat di HKBP Pardomuan Rambung adalah Sintua Sarupa Karo-Karo dan pimpinan resort adalah Pendeta Antonius Situmeang STH. Pinatua-pinatua yang bertugas di gereja HKBP Pardomuan Rambung saat ini adalah sebagai berikut. 1. Sintua Sarupa Boru Karo-Karo, pimpinan jemaat. Situa Maradu Boru Mungkur, sekretaris gereja. Sintua Nopanolo Harepa, bendahara jemaat. Situa W. Walter Mungkur, majelis perbendaharaan. Sintua Nurhayan Boru Malau. Sintua Rolinde Boru Nahampun. Sintua Dos Maria Boru Tinambunan, calon Situa Jakon Sitohang. Dalam perkembangannya pembangunan gereja HKBP Pardomuan Rambung terus dilaksanakan dengan mendirikan bangunan gedung baru tempat di samping gedung ibadah yang saat ini dipakai. Pembangunan ini diperkasai oleh pimpinan resort dan juga pimpinan jemaat serta kesepakatan antara seluruh jemaat melalui rapat jemaat. Peletakan batu pertama pembangunan gereja HKBP Pardomuan Rambung dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2022. Pada saat ini proses pembangunan gedung baru yang belum sempurna seperti berhenti dikarenakan kekurangan dana, dan untuk dilanjutkan pembangunan, situasi bangunan gedung baru saat ini masih berdiri dalam keadaan gedung yang belum terlantai dan atap plafon yang belum dibuat, serta beberapa ornamen penting dalam bangunan seperti pintu, jendela, dan beberapa bahan yang masih kosong. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami dari atas nama panitia dan Parhalado HKBP Pardomuan Rambung ingin meminta kepada Bapak Ibu agar memberikan bantuan dan doa untuk pembangunan yang setengah jadi ini. Kami mengharapkan buat bantuan dari Bapak Ibu sekalian, dan firman Tuhan yang mengatakan dalam Galatia 6 ayat 1, bertolong-tolonglah. Kami yakin setiap yang memberikan berkatnya, terutama di gereja Tuhan, semakin ditambahkan berkat-berkat yang luar biasa. Sekali lagi, atas nama Parhalado dan panitia HKBP Pardomuan Rambung Resort Sihombu, kami sangat mengharapkan bantuan dan doa kita. Terima kasih. Shalom.